Shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di depan komputer, laptop, atau handphone masing-masing di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat beribadah dalam ibadah kategorial pekan ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Untuk membuka ibadah kita pada saat ini, kita nyanyikan satu pujian dari lagu pop rohani yang dinyanyikan oleh Sari Simorangkir, Kaulah Harapanku. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Tuhan bersatu hati memulai ibadah kami, menjalankan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh melekat dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk mencari dan menemukan bacaan kita pada saat ini. Baik, jika kita semua sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua pada saat ini. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan, segera sudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sabtu pekan lalu, pemuda dan remaja ini melakukan kegiatan kerja bakti di gereja. Mereka membersihkan gereja yang sudah 3 bulan tidak ditempati, tidak digunakan untuk beribadah kecuali untuk kebutuhan ibadah syuting online. Nah, mereka melakukan ini tuh dalam rangka menyambut new normal GKP Bekasi. Hari-hari sebelumnya nih mereka udah menyiapkan pasukan, yang pasti menyiapkan anggota, siapa-siapa saja yang tergabung, siapa-siapa saja yang bersedia ikut untuk membantu membersihkan gereja. Dan jumlah yang ikut itu lumayan banyak, 20 sekian orang, 20 sekian pemuda dan remaja yang ikut tergabung dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Mereka nih juga udah bagi-bagi tugas, ada yang membersihkan halaman, ada yang membersihkan gedung
gereja, ada yang membersihkan gedung remaja, gedung pemuda, dan bagian-bagian gereja yang lain. Nah, kegiatan ini tuh dimulai pagi hari dan berakhir di sore hari, karena malamnya mereka ada kegiatan ibadah daring dalam menyambut bulan pemuda remaja. Nah, kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa kita membersihkan gereja yang sebegitu besarnya dengan perbagiannya dalam waktu satu hari? Bahkan bisa dikatakan itu bukan dalam hitungan satu hari, hanya dalam waktu beberapa jam. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang sepemikiran dengan saya. Ya, kuncinya kerjasama yang baik antar tim, menjadi rekan sekerja yang baik, saling menopang, tidak mendominasi satu dengan yang lain, dan pada akhirnya apa? Kegiatan tersebut berhasil dikerjakan dalam waktu bahkan beberapa jam aja itu udah selesai. Nah, ada satu kutipan yang akan mengantarkan kita pada perenungan firman saat ini. Individually we are one drop, but when we are together we are an ocean. Ketika kita sendiri, kita hanya setetes air, tapi jika kita bersama-sama, kita adalah sebuah lautan. Kutipan modern ini tepat untuk menggambarkan bagaimana kita dalam menghadapi persoalan, baik dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, dan beberapa persoalan yang terjadi. Namun demikian, kebersamaan yang dimaksud ini adalah ketika kita bersama-sama dengan tim kita ini memiliki visi yang sama, satu tujuan dan harapan yang sama, sehingga akan menimbulkan kekuatan baru, dan tim kita ini menjadi tim yang kuat dan menjadi tim yang luar biasa. Apalagi jika kekuatan tersebut dilandaskan oleh iman kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan kepada Allah. Maka kerjasama yang kita kerjakan bersama-sama ini akan berbuah yang manis, yaitu keberhasilan dan juga kemenangan. Hal ini juga nih yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Pemeran utama dalam bacaan kita saat ini adalah Gideon. Gideon merupakan salah seorang yang paling muda dari antara kaum keluarganya yang menjadi kepercayaan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Midian dan juga orang Amalek. Nah, jika kita baca dari ayat sebelumnya, diketahui Gideon bersama-sama dengan orang yang mengikuti dia sedang berkemah di dekat mata air di Harod, yang sebelah utaranya itu merupakan perkemahan dari orang-orang Midian. Tuhan menghendaki Gideon untuk segera mempersiapkan pasukan yang berguna untuk menyerang orang-orang Midian ini. Setelah melakukan beberapa kali seleksi, pada akhirnya ada 300 orang yang ikut bersama-sama dengan Gideon untuk berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita saat ini menceritakan tentang kesuksesan Gideon dan 300 pasukannya dalam menaklukkan orang Midian. Penyerangan dilakukan pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena biasanya waktu malam adalah waktu yang digunakan untuk manusia beristirahat, dan pada saat itu orang Midian juga tidak bersiap dalam menghadapi peperangan. Ayat 16-18 menjelaskan tentang strategi yang dijalankan oleh Gideon dan pasukannya. Alat-alat perang yang digunakan oleh mereka ini memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu riweh, tetapi instruksi yang baik sehingga menciptakan strategi yang tepat bagi penyerangan mereka. Itu yang menjadi kunci atau menjadi salah satu alat bagi kemenangan mereka. Nah, ayat 19-20 menjelaskan tentang perhatian pasukan Gideon kepada Gideon sehingga kerjasama ini berjalan dengan baik dan mendatangkan kemenangan bagi pihak bangsa mereka. Ketika sangkakala ditiup dan buyung dipecahkan, para tentara orang Midian ini kan langsung tercerai-berai sambil berteriak. Bahkan Gideon dan pasukannya ini berhasil menawan dua raja orang Midian, yaitu Oreb dan Zeb. Taktik perang Gideon ini berhasil tanpa harus melakukan perlawanan yang
membutuhkan effort yang besar gitu, membutuhkan usaha yang besar tanpa harus berperang beberapa jam, tanpa harus berperang sampai mengeluarkan berdarah-darah seperti itu. Tidak, Gideon dan pasukannya berhasil mencerai-beraikan orang Midian. Dan itu terjadi karena kerjasama yang baik antara mereka. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Gideon dan pasukannya ini mengajarkan kita menjadi tim, menjadi teamwork yang baik, bagaimana menjalin kerjasama yang baik. Yang pertama, kita melihat dari sisi Gideon. Gideon menjalin kerjasama yang baik dengan Allah. Kita bisa lihat yang pertama ketika ia mendengarkan segala apa yang Allah perintahkan, termasuk dari ketika pemilihan pasukan, termasuk ketika penyerangan yang Allah suruh Gideon untuk dilakukan pada malam hari, sampai pada pengintaian yang dilakukan oleh Gideon dan beberapa orang yang bersama-sama dengan dia itu ke perkemahan orang Midian. Hal tersebut Gideon lakukan tanpa melakukan negosiasi dengan Allah, tanpa dia harus ngeyel dulu dengan Allah. Sehingga hal tersebut mendukung juga bagi kemenangan bangsa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang berat akan terasa ringan jika kita lakukan bersama-sama. Nah, ini juga berlaku nih bagi kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga kita, asmara kita, atau pertemanan kita, relasi kita dengan orang lain, atau juga ketika kita sedang menjalankan kerja kelompok nih bagi teman-teman yang sekolah atau kuliah. Ini juga berlaku. Kalau ada masalah, tidak mungkin kita mengerjakannya dengan sendiri, pasti dilakukan juga bersama-sama. Kita memecahkan masalah tersebut bersama-sama, mencari solusi bersama, dan seringkali kita ini merasa apa yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh partner kita ini kurang cocok. Dan kita merasa bahwa enggak deh, kayaknya punyamu enggak cocok deh untuk solusi masalah yang ini, kayaknya solusiku aja deh yang tepat. Nah, pikiran yang seperti itu yang pada akhirnya tidak akan sampai pada jalan tengahnya, sampai pada solusi yang sesungguhnya. Kita seringkali merasa partner kita ini tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, dan malah dengan bangga diri kita yang mengklaim diri kita mampu. Padahal belum tentu juga. Sama seperti pemuda dan remaja yang melakukan kerja bakti, mereka membersihkan gereja. Apa iya hanya karena satu orang? Apa iya karena satu orang yang membagi mereka dalam kelompok, menginstruksi mereka gitu? Ya tentu tidak gitu. Mereka melakukan hal tersebut secara bersama-sama. Ada yang menginstruksi, dan instruksi tersebut sampai dengan baik kepada teman-teman yang lain, sehingga tercipta kerja tim yang bagus juga. Nah, hal tersebut juga yang terjadi dengan cerita Gideon yang bersama pasukannya yang berhasil menaklukkan perkemahan orang Midian. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah? Dalam hal ini kita dapat menjalankan dua cara. Yang pertama, bekerja sama dengan diri kita sendiri. Hal ini sangat perlu karena kembali ke diri kita masing-masing, karena seringkali kita merasa diri kita ini mampu melakukan segala sesuatu dalam menghadapi sesuatu. Maka kita perlu bekerja sama dengan diri kita sendiri dengan cara merendahkan hati kita. Dan dengan merendahkan hati kita ini, akhirnya kita dapat menerima segala masukan, terutama akhirnya kita bisa meminta petunjuk Allah. Kita bisa meminta Allah untuk menuntun kita. Dan sampai pada cara yang kedua, yaitu bekerja sama dengan Allah dalam melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya? Dengan selalu meminta petunjuk Allah yang pasti atas kehidupan kita, atas segala persoalan kehidupan kita. Kita mengaku kepada Allah bahwa ya Tuhan, aku ini terbatas, maka aku butuh Engkau sebagai sosok pribadi yang tidak terbatas dalam hal apapun. Aku mohon Engkau membimbing aku. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan. Setelah kita merendahkan hati kita, maka kita juga bekerja sama dengan Allah dengan meminta petunjuk Allah. Maka
kita pada akhirnya tidak akan bekerja untuk diri kita sendiri, tapi pada akhirnya kita juga bekerja untuk Allah gitu. Bahkan sejak penciptaan nih, manusia itu sudah menjadi rekan sekerja Allah untuk mengusahakan apa yang telah Allah ciptakan bagi kita manusia. Sama seperti Gideon yang melakukan apa yang Allah instruksikan, apa yang Allah berikan kepada dia, demikian kita juga sebagai anak-anaknya. Karena kerjasama yang baik ini akan menghasilkan buah yang manis, dan ketika kita bekerja sama dengan Allah, kita akan menyatakan kemuliaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita mengambil saat teduh untuk menghayati firman yang telah kita renungkan bersama. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan seperti tertulis dalam Korintus 9 ayat 7-8 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 287A, Sekarang Bersyukur, bait yang pertama dan yang kedua. Kita telah memberikan persembahan kita bagi Tuhan, dan tiba saatnya kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan dan juga dilanjut dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya, yang juga berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan boleh diolah dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dalam saat teduh ini kami berdoa bagi kondisi yang saat ini masih belum membaik Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai pemerintahan yang terus berupaya untuk mengembangkan dan mengusahakan agar situasi ini terus dan cepat membaik dari hari lepas hari, dan juga Engkau berkati tim medis Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dalam menghadapi pasien yang terdampak COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, baik pemerintahan dan juga tim medis, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sukacita, agar pasien dan juga warga masyarakat dapat juga terkena imbas positif Tuhan, dan kami boleh bekerja sama untuk mengatasi dan juga menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi setiap saudara kami, orang-orang yang kami sayangi yang tidak enak badan Tuhan, yang sakit pada saat ini, baik mereka yang ada di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu, kiranya urapan-Mu menyentuh mereka sehingga mereka boleh pulih Tuhan dengan segera.
Berikan mereka semangat Tuhan, agar mereka tetap terus berpikir bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah putus Tuhan terhadap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersuka cita bagi setiap kami yang bertambah usia, baik kami pribadi dan usia pernikahan. Kiranya terus Tuhan memberikan kebijaksanaan, kedewasaan bagi setiap kami, agar kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan penuh berkat, dan kami boleh memberikan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengetahui pergumulan kami, dan kiranya Engkau menguatkan kami, Engkau menguatkan hati kami, agar kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, baik saat kami susah dan saat kami senang Tuhan. Kiranya Engkau memegang terus tangan kami Tuhan, kiranya kasih setiamu terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kiranya kami terus dibaharui oleh kasih setiamu setiap hari, sehingga kami boleh melakukan hidup sehari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringi dan melindungi setiap langkah yang saudara ambil dalam kehidupan saudara. Tangan Tuhan akan selalu memegang saudara ketika saudara terjatuh. Maka majulah terus dalam terang kasih Tuhan. Amin. Terima kasih telah setia beribadah dari awal ibadah sampai dengan akhirnya. Sampai berjumpa dalam ibadah kategorial pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.